Halo, halo selamat sore teman-teman semua. Yakin nggak pakai ini? Halo, oke, halo selamat sore teman-teman semua. Terima kasih udah mau join gabung bareng dalam Bincang Genota Sabtu hari ini. Sambil ngabuburit, kita mau ngobrol-ngobrol bareng. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Dia merupakan seorang perempuan yang sangat inspiratif dan juga cukup lama udah berkarir dalam bidang seni. Teman-teman yang dulu suka nonton filmnya pasti udah tahu deh. Hari ini kita akan ngobrol bareng sama siapa. Sambil nunggu, mau pengumuman dulu nih. Nanti kita kali ini akan ada kuis. Biar lebih rame, kita hari ini akan ada kuis. Nanti di akhir acara akan kita sampaikan nih kuisnya apa. Caranya nanti teman-teman cukup print screen kegiatan teman-teman ikut acara sore hari ini. Lalu nanti teman-teman tunggu deh pertanyaannya apa, lalu jawab dan mention di Instagram stories teman-teman masing-masing. Nah, kali ini narasumber aku invite dulu ya, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Kak Rahel. Waalaikumsalam, halo. Halo, salam kenal Kak. Hai, salam kenal juga. Siapa nih? Aku Iya, panggilnya siapa jadinya? biru Kak Rahel. Biru, Namaku like the biru, color, iya. kayak warna Iya, biru. iya, tapi hari ini aku pakai baju warna pink nih, gak matching. Nggak apa-apa. Wah, oke. Oke, Sebelumnya, panggilnya kepanjangan. Oke. boleh. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak banget ke Rahel untuk kesediaannya mau join dan ngobrol bareng sama teman-teman di Genota nih. Kita banyak banget penggemarnya Kak Rahel dari zaman dulu nih di Yayasan Genota, apalagi di grupnya udah rame banget nih. Nggak Wah, sabar nunggu ngobrol-ngobrol sama Kak Rahel. aku juga senang banget nih bisa ikut join ngobrol-ngobrol sama teman-teman GNOTA. Dan apa ya, aku sih senang banget ngelihat ada yayasan seperti GNOTA ya. Jadi very happy bisa terlibat ikut ngobrol-ngobrol. Oke, jadi mungkin sebelumnya sekilas perkenalan dulu Kak Rahel. Jadi kita itu yayasan udah hampir berdiri sekitar 25 tahun yang lalu, udah cukup lama dan kita masih terus mempertahankan konsistensi kita dalam membantu pendidikan anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Cuma memang kita fokus ke 9 tahun ya Kak Rahel, dari tingkat SD sampai SMP. Dan saat ini kita masih terus berusaha untuk memperjuangkan ini walaupun mungkin ada pandemi, agak ada banyak kendala yang ada juga. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh juga nih sama Kak Rahel sebagai perempuan dan juga yang berkarir di bidang politik dan juga tentunya aku lihat banyak juga karir Kak Rahel yang juga concern di bidang pendidikan gitu. Tapi mungkin boleh cerita dulu kali ya Kak Rahel, saat ini Kak Rahel lagi ngapain aja nih kesibukannya gitu sama teman-teman. Alhamdulillah kesibukan masih di DPR. Kebetulan saya mewakili fraksi Gerindra, duduk di DPR RI di Komisi 1. Nah, Komisi 1 ini urusannya itu urusan luar negeri, Kominfo, terus pertahanan dan juga intelijen. Ini sebetulnya komisi yang orang berpikiran bahwa ini bukan komisinya perempuan gitu karena ngurusin tentara, ngurusin BIN gitu. Yes. Tapi nyatanya di Komisi 1 itu banyak perempuan di sana, bukan cuma aku aja. Bahkan ketua komisinya juga perempuan, namanya Mutia Hafiz. Nah, selain di DPR, sekarang alhamdulillah sudah 1,5 tahun ini sibuk ngurusin bayi. Kebetulan aku 1,5 tahun yang lalu baru melahirkan lagi, alhamdulillah rezeki. Meskipun usia sudah 42, tapi dikasih rezeki masih Lancaran ya Teh. ada bayi lagi gitu. Jadi juga lagi menikmati peran sebagai ibu gitu. Jadi peran sebagai ibu dinikmati, peran berkarir di politik juga menikmati.
Oke, kebetulan nih Kak Rahel cocok banget sih, karena kita juga saat ini pengen bahas nih tentang Kartini yang baru 2 hari lalu kita memperingati Hari Kartini. Nah, menurut Kak Rahel sendiri, Kak Rahel itu melihat sosok Kartini itu sebagai apa sih Kak Rahel? Menurutku Kartini itu banyak sekali ya jasanya buat kaum perempuan Indonesia. Tanpa beliau gitu, beliau yang mendobrak ibaratnya meraih kemerdekaan untuk kaum wanita. Tanpa adanya perjuangan Kartini di masa lalu, mungkin tidak akan ada Rachel Maryam yang duduk di kursi DPR RI pada saat ini. Tidak akan ada wanita-wanita yang berprestasi dalam pendidikan sampai mengenyam pendidikan tinggi sampai S2, S3, profesor gitu. Nah, jadi peran Kartini itu sangat luar biasa dampaknya untuk perempuan Indonesia pada saat ini. Dan kita sebagai perempuan masa kini ya harus apa ya? Harus menjunjung tinggi perjuangan itu. Jadi kita harus bisa tetap melanjutkan perjuangan beliau, memastikan bahwa wanita Indonesia itu totally bisa merdeka dalam menentukan pilihan hidupnya sendiri. Oke, kalau Kak Rahel lihat saat ini nih di Indonesia perkembangannya perempuan-perempuan kita itu kira-kira cukup bersaing nggak dibandingin perempuan-perempuan di negara lain atau kita masih banyak PR yang harus kita kejar nih? Saya rasa tidak bisa dinafikan bahwa kita juga sudah cukup maju sebetulnya. Tapi in the other hand memang ada stigma-stigma budaya ataupun stigma agama yang membuat langkah perempuan Indonesia itu agak terseret-seret menurut aku gitu. Kayak misalnya karena kita masih ada di negara yang timur ya, yang masih berasumsi, meskipun tidak semua, sekarang sudah banyak orang yang berpikiran modern, tapi kita lihat di daerah-daerah tuh masih ada yang berpikiran bahwa perempuan itu perannya ya hanya mengurus rumah tangga, perannya itu ya hanya ada di rumah saja, ngurus rumah gitu. Itu betul bahwa perempuan itu memang secara fitrah ditakdirkan untuk menjadi pengurus keluarga, mendidik anaknya, tapi bukan berarti hanya sebatas itu aja, bukan berarti perempuan itu tidak boleh punya cita-cita tinggi. Toh pada kenyataannya banyak kok wanita-wanita karir yang juga bisa mengurus keluarganya. Artinya itu satu hal yang bisa dijalankan berbarengan, tidak perlu mengorbankan satu dengan yang lainnya gitu. Jadi stigma-stigma yang seperti ini yang memang harus kita lawan supaya di kemudian hari perempuan di Indonesia khususnya bisa lebih lebih merdeka dalam menentukan jalan hidupnya gitu. Kalau memang mereka menentukan jalan hidupnya, oh saya memang ingin di rumah, saya ingin menjadi ibu rumah tangga. Selama itu pilihan mereka yang dipilih secara merdeka, ya aku rasa itu perjuangan Kartini juga. Karena perjuangan Kartini itu bukan memperjuangkan supaya semua wanita Indonesia menjadi wanita berkarir gitu, bukan. Tapi bagaimana menjadikan perempuan Indonesia itu berdaulat terhadap dirinya sendiri, merdeka dan bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dan kebetulan contoh nyatanya udah hadir di sini ya, ada Kak Rahel Maryam. Nah, ini nih tadi Kak Rahel cerita juga, Kak Rahel lagi menikmati peran jadi ibu yang mengurus bayi 1,5 tahun, tapi juga berkarir di DPR yang pasti juga tugasnya banyak, tanggung jawabnya juga berat. Nah, kira-kira kayak penting banget nih pesan apa sih buat para anak-anak muda yang mungkin lagi nonton juga, apalagi mungkin perempuan juga, gimana caranya kita sebagai perempuan bisa menyeimbangkan porsi kita tetap menjadi perempuan, tetap menjadi ibu dan istri yang mungkin baik dalam rumah tangga, tapi juga tetap sukses di karir kita masing-masing gitu. Gimana cara nyeimbanginnya gitu ya? Kuncinya menurutku ya harus memilih suami yang tepat. Karena kenapa? Dalam membangun sebuah rumah tangga ataupun parenting, apalagi perempuan yang memilih selain menjadi ibu rumah tangga pengen juga berkarir, itu butuh support dari suami, butuh suami yang suportif gitu. Kalau mendapatkan suami yang tidak suportif, yang masih berpikiran seperti orang zaman dulu yang berpikir bahwa perempuan tuh tugasnya di dapur aja gitu, itu tidak akan berjalan gitu.
Nah, kalau kita punya suami yang suportif, yang mau mendukung kita gitu, kita bisa bekerja sama. Kita di dalam rumah tangga tuh peran suami dan istri itu sebagai partner gitu, bukan seperti apa ya, bukan seperti majikan dan bawahannya gitu, tapi berpartner gitu. Ada saatnya misalnya, oh ini ada saat-saatnya yang peran ini harus diambil oleh ayahnya karena ibunya tidak available karena harus bertugas misalnya. Tapi di sisi lain, oke, saat ini aku yang jaga anak karena suami lagi ada pekerjaan yang lebih penting. Jadi itu kan sebetulnya mengenai manajemen keluarga aja. Cuman yang dibutuhkan yang paling penting memang seorang suami yang bisa mensupport istrinya. Oke, tapi berarti selama ini sejauh ini Terahel sebagai perempuan itu tidak menghalangi Terahel untuk berkarir dan mengejar mimpi Terahel berarti ya? Ya, Tidak menjadi alhamdulillah satu aku hambatan. mendapatkan suami yang cukup mengerti, yang cukup mengerti bahwa aktualisasi diri aku itu ternyata aku tidak cukup mengaktualisasikan diriku hanya di rumah. Aku butuh aktualisasi diri di luar, dan itu penting untuk mental health aku juga gitu. Karena kalau misalnya aku cuma di rumah terus, lama-lama aku juga jadi merasa apa ya? Kayak kurang bisa berekspresi, meluapkan pikiran. Nah, sementara yang ibu bahagia karena kita tidak bisa mengaktualisasikan diri kita di luar, itu khawatirnya kan malah merusak keadaan rumah tangga itu sendiri gitu. Jadi alhamdulillah aku mendapatkan suami yang cukup pengertian, yang mensupport karir aku di luar, dan karena aku diberi kebebasan untuk berkarir di luar, aku jadi lebih merasa bertanggung jawab juga di rumah gitu. Aku memegang tanggung jawab itu. Oke, aku dikasih kebebasan untuk menjadi wanita karir, tapi aku juga tidak akan menyia-nyiakan peranku sebagai ibu untuk mengasuh anak-anakku gitu. Jadi ada rasa responsibilities itu karena kita sudah diberikan kebebasan. Nih, teman-teman, jangan lupa nih didengerin nih. Nanti karena di akhir acara bakal ada kuis yang kita kasih ke teman-teman. Jadi jangan lupa dicatat omongan-omongan Kak Rahel. Nah, Kak Rahel nih bergeser dikit nih, tadi tentang perempuan. Sekarang kita agak geser dikit ke pendidikan. Kira-kira nih menurut Kak Rahel sejauh ini kemajuan pendidikan Indonesia itu seperti apa? Atau mungkin kira-kira apakah tingkat equality atau kesenjangan pendidikan di Indonesia itu masih tinggi banget atau udah mulai menuju ke arah yang lebih baik gitu? Sebetulnya kalau equality gender di dunia pendidikan, kalau berdasarkan data BPS, itu sesungguhnya tidak ada gap yang terlalu besar ya. Jadi ternyata laki-laki maupun perempuan sudah bisa sama-sama mengakses pendidikan dengan setara lah. Kalaupun ada perbedaan tuh persentasenya kecil gitu. Tapi pada kenyataannya memang di daerah-daerah berkaitan dengan kultur itu tadi, apalagi di daerah-daerah, di kampung-kampung tuh masih banyak keluarga-keluarga yang mengutamakan anak laki-lakinya dibanding anak-anaknya ketika mereka dihadapi pilihan karena faktor ekonomi misalnya. Karena faktor ekonomi tidak semua anak bisa mengemban pendidikan tinggi. Akhirnya yang biasanya dikorbankan anak perempuan karena cara berpikirnya, stigmanya, oh perempuan itu nanti menikah juga dinafkahi suaminya gitu kan. Nah ini nanti juga kalau dia udah nikah dinafkahi suaminya. Sementara kalau laki-laki dia harus punya pendidikan tinggi karena harus nanti akan menafkahi keluarganya gitu. Nah ini sebetulnya lawan kita itu adalah cara berpikir gitu. Kalau negara sendiri saya lihat saat ini sudah memberikan akses yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tapi pola pandang masyarakat itulah yang perlu diedukasi secara terus-menerus bahwa pendidikan itu bukan hanya untuk berguna untuk anak laki-laki saja, tapi anak perempuan juga perlu dipersenjatai dengan pendidikan karena di dunia modern seperti saat ini kita perangkat perang kita ya
pendidikan gitu, cara berpikir kita, perangkat-perang kita. Nah, oleh karenanya perlu setiap manusia perlu memiliki pendidikan yang cukup gitu. Jadi perang kita sebetulnya melawan pola berpikir masyarakat yang Paradigma itu. sebagian masih seperti itu. Tidak semua, tapi sebagian terutama di daerah-daerah masih seperti itu. Jadi dipikirnya kalau anak perempuan, oh masih nanti begitu beres pendidikan dasar nikahin aja gitu kan, nanti juga ada yang bertanggung jawab gitu. Untungnya sekarang kita sudah punya baru saja disahkan di DPR undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, di mana salah satu pasalnya mengatur mengenai pernikahan paksa gitu. Tidak boleh ada pernikahan paksa. Terus kita juga kemarin sudah mengatur mengenai pernikahan dini, tidak boleh ada pernikahan dini. Untungnya sudah ada diatur seperti itu. Itu juga sebetulnya mensupport supaya perempuan tidak buru-buru dinikahkan oleh keluarganya, supaya bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Itu keren banget sih Teh. Jadi semoga kedepannya perempuan-perempuan di Indonesia lebih banyak lagi ya Teh yang bisa dapat kesempatan dapat pendidikan yang sama. Amin, gitu dengan harapannya. Terus tadi juga aku sempat baca tuh Teh Rahel, kalau nggak salah beberapa waktu lalu habis ke Bandung yang ngasih beasiswa Indonesia Pintar. Nah itu kira-kira tentang apa tuh Teh kegiatannya Teh? Itu sebetulnya kan program pemerintah ya. Aku bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Memang itu program pemerintah, kita punya yang namanya kan Kartu Indonesia Pintar kan. Nah itu aku sih hanya memfasilitasi saja orang-orang di dapilku, terutama anak-anak yang dari keluarga yang tidak mampu, untuk bisa mengakses terhadap program pemerintah tersebut, sehingga mereka bisa menggunakan program tersebut untuk melanjutkan pendidikan mereka gitu. Jadi aku sebetulnya cuma fasilitator, tapi programnya sendiri kan memang program pemerintah. Oke. Kalau misalnya Terahel, tadi penasaran juga ya kan, misalnya Terahel sering tuh pergi ke daerah-daerah atau misalnya kunjungan seperti itu. Kira-kira ada kendala terbesar atau ada cerita nggak sih Teh yang paling menyentuh hati banget kira-kira dari perjalanan Terahel ke beberapa daerah tentang salah satu kejadian pendidikan gitu yang berkaitan dengan pendidikan? Misalnya kayak waktu itu kita dari GE Nota, kita pernah pergi ke salah satu daerah, dan karena kita kan fokus bantuan yang kita kasih itu alat-alat sekolah ya Teh. Terus kita salah satu itu kita pergi satu daerah, kita kasihnya sepatu buat mereka karena mereka nggak pernah pakai sepatu tuh. Kita kasih di sana dan kita kan kayak stay beberapa hari. Nah besoknya ketika kita udah bagi-bagiin alat-alat sekolah termasuk sepatu, besoknya mereka anak-anak masih tetap datang ke sekolah, tapi tetap nggak pakai sepatu. Sepatunya mereka jinjing. Jadi kita kayak, ini kita udah ngasih bantuan sepatu. Ini kita udah ngasih bantuan, kenapa sepatunya nggak dipakai, malah dipegang. Terus bagi mereka adalah terlalu bagus gitu buat dipakai. Mereka nggak mau sepatunya kotor. Jadi kayak hal yang wow gitu. Bisa apa ya? Adalah banyak lah sebetulnya yang aku temui di daerah ya. Bukan hanya masalah sepatu, ada yang punya masalah dengan akses dari rumah ke sekolah jauh misalnya, terus karena mereka keluarga miskin, mereka tidak punya biaya untuk naik angkutan umum misalnya, jadi anaknya harus berjalan cukup jauh dari rumah sekolah setiap hari gitu. Cerita-cerita sedih seperti itu sebetulnya masih banyak kita temui ya di Indonesia ya. Memang perlu kita akui, memang ternyata meskipun meskipun kita sudah menjadi negara yang maju gitu ya, sudah masuk dalam G20 nih, apalagi sekarang bentar lagi jadi tuan rumah G20, tapi kenyataannya di lapangan memang masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak punya fasilitas yang sama dalam mengakses pendidikan gitu. Ya baik ya tadi alat-alat sekolahnya, ya baik akses transportasinya, ataupun ruang kelasnya. Saya juga pernah lihat ada sekolah yang ruang kelasnya tuh udah ya bangunannya udah kayak mau rubuh gitu loh rasanya gitu. Nah, yang kayak seperti ini yang memang perlu diperhatikan, dan peran aku juga sebagai anggota DPR berkeliling ke daerah, melihat kenyataan di daerah untuk menyampaikannya kemudian kepada pemerintah, supaya pemerintah bisa memperhatikan hal-hal seperti ini.
Oke, tapi ini kan Teh kebetulan banyak banget nih anak-anak muda yang lagi nonton kali ini. Kira-kira menurut Teh Rahel, anak-anak muda mungkin kayak anak-anak kuliah gitu. Kira-kira punya kesempatan juga nggak sih buat bantu untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini? Karena semakin banyak orang yang terlibat, pasti kan akan lebih besar juga ya Teh efeknya gitu. Iya pastinya Kak, apa ya, ribuan tangan kan akan lebih meringankan dibanding satu tangan yang bekerja gitu. Apalagi anak-anak kuliah, menurutku mereka kan sebetulnya sudah punya basic pendidikan yang cukup untuk bisa membagi keilmuan mereka ke bawah ya. Artinya mereka bisa menjadi relawan-relawan untuk melakukan apa ya, pendidikan informal, misalnya ke daerah untuk anak-anak kecil, mengajarkan bahasa Inggris, mengajarkan berhitung, mengajarkan apa saja yang mereka bisa ajarkan, ilmu yang mereka sudah dapat, berbagi kepada orang-orang di daerah yang less fortunate, yang mungkin belum tentu mereka juga bisa mengemban pendidikan sampai dengan pendidikan tinggi kan. Nah, jadi memang perlu ada gerakan-gerakan seperti itu, anak-anak muda yang mau mengambil peran untuk menjadi agen-agen perubahan. Dan itu kan sebetulnya sangat bagus ya, amal jariah. Kalau kita sebagai orang Islam kan kita percaya pada amal jariah. Amal jariah itu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Kalau kita bisa menularkan ilmu kita kepada generasi berikutnya dan generasi berikutnya melanjutkan lagi ke generasi berikutnya, itu amal jariahnya kan tidak pernah terputus. Insya Allah itu menjadi bekal baik buat kita juga. Betul. Tadi juga ini juga mumpung ini ya Teh, tadi kita lagi bahas tentang anak-anak muda. Tadi kan Teh Rahel juga sempat ngomong tentang program Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu juga ternyata cukup mirip dengan program utamanya Yayasan GNOTA tuh Teh. Jadi kita punya program utama, namanya itu Indeks. Memang sasaran kita untuk anak-anak SD dan anak-anak SMP. Jadi kita itu mengumpulkan orang tua, kita sebutnya orang tua asuh, atau mungkin kalau anak-anak muda yang bantu agak males gitu ya, tadi disebut orang tua asuh, ya kita sebut kakak asuh gitu. Jadi mereka kalau untuk SD kita akan bantu per anak itu dapat sekitar 250.000 tiap tahun. Kalau SMP itu dapatnya 300.000 per anak satu tahun. Sebenarnya kita sengaja nominalnya nggak terlalu besar karena kita pengen semakin banyak aja orang yang bantu, yang bisa ngerasa kuantitas dibanding kualitas. Kuantitas, betul. Kadang karena kalau harus besar gitu ya, atau ada minimal untuk ngebantu berapa, atau minimal harus ikut bantu berapa tahun, takutnya bakal banyak yang ngerasa, mungkin kayak misalnya kayak aku, misalnya anak kuliahan, kayaknya kok berat ya mau nolongin ya. gitu. Jadi kita pengen anak-anak muda juga mau nggak mau ikutlah gitu, ikut serta dalam ngebantu pendidikan ini. Mungkin bagi mereka itu hanya 1 kali atau 2 kali uang jajan bulanan mereka gitu, tapi itu mungkin efeknya bisa besar banget buat pendidikan anak-anak di daerah-daerah. Apalagi kita juga fokusnya sekarang Teh, kita fokus untuk membantu anak-anak di daerah-daerah 3T gitu, daerah-daerah di luar. Dan kita ngerasa bahwa data masih banyak banget PR yang harus kita kerjain. Jadi tadi kurang lebih sih program GNOTA juga agak mirip-mirip sama Kartu Indonesia Pintar, cuma memang nominal kita nggak terlalu besar. Kalau Kartu Indonesia Pintar berarti itu kan sistemnya nggak diuangin ya Teh? Kan dipakai ya? Kan dari APBN ya. Dari APBN. Nah, kalau program GNOTA tuh artinya kan sebuah gerakan, dan aku pikir ini sesuatu yang luar biasa bagus gitu. Kita kan kalau kita tidak bisa membantu dengan tangan kita, paling tidak kita bisa membantu nabung lah, ibaratnya nabung uang jajan kita tabung sedikit-sedikit gitu. Sekecil apapun, sebesar apapun itu pasti bermanfaat. Karena aku benar-benar melihat di daerah-daerah terutama ya, banyak sekali kok orang-orang yang masih kesusahan gitu. Itu jadi tidak akan percuma gitu, merasa aku udah ada Kartu Indonesia Pintar kok, pemerintah udah ada Kartu Indonesia Pintar, ngapain lagi? Enggak kok, masih sangat-sangat diperlukan. Ya, masih sangat diperlukan. Dan menurutku apa yang sudah dilakukan oleh GNOTA ini untuk mengajak anak muda untuk berpartisipasi peduli terhadap pendidikan anak-anak Indonesia itu merupakan langkah yang besar dan akan berdampak besar juga untuk generasi Indonesia di kemudian hari.
Amin. Nah, kebetulan kita juga kalau nggak pandemi ya Teh ya, kita punya kegiatan namanya Travel of Hope. Jadi kita biasa salah satu kegiatan yang menurut aku cukup seru ya. Jadi kita kayak berusaha nih kayak gini, saya kayak datengin kayak misalnya Terahel gitu yang bisa kita sebenarnya pengen mendatangkan orang dari berbagai macam profesi ke anak-anak di sekolah-sekolah di ujung-ujung sana gitu Teh. Jadi kita pengennya itu bayangan mereka tentang cita-cita itu nggak cuma terbatas sama karirnya orang tua mereka gitu. Jadi kalau ditanya kalian mau jadi apa itu nggak terbatas misalnya orang tuanya tukang jahit ya udah tukang jahit semua sekelas itu sih yang jadi tukang jahit atau jadi tukang jadi nelayan gitu. Tapi kita pengennya mereka lebih banyak lagi pilihan dalam hidupnya. Jadi kita punya travel of hope itu misalnya dari Rahel sebagai perempuan tapi juga berkarir di DPR, bahkan DPR itu apa gitu kan, pemerintah itu apa, itu kan akan lebih cocok kalau orang yang praktisinya sendiri yang datang dan cerita tentang backgroundnya gitu. Jadi mungkin nanti kalau memungkinkan Teh kita misalnya insya Allah pandemi udah mereda gitu ya, udah COVID semoga udah segera membaik lagi, dunia udah segera membaik. Kalau misalnya kita ada kegiatan gitu Teh ke kemana gitu ke daerah buat kunjungan, mungkin kita mohon izin pengen ngajak Terahel juga Oh, nih dengan buat senang hati, sharing-sharing dengan senang hati. Kabarin aja, insya Allah dengan senang hati. cerita langsung. Mm-mm. Tiba-tiba kepikiran Teh, tapi Terahel pernah nggak sih terhalang kegiatannya atau baik itu dalam karir maupun dalam mungkin baik di pemerintahan ya atau dulu mungkin di dunia entertainment karena kodrat Teteh sebagai perempuan. Mungkin aku bisa bilang di politik itu terasa ya, di politik ya, di DPR itu terasa. Meskipun begini, sekarang di DPR udah agak lumayan. Perempuan yang duduk di DPR RI tahun 2019 itu lumayan lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Sudah mencapai 20%. Sebelumnya tuh nggak pernah mencapai 20% tuh, belasan persen. Tapi pemilu yang lalu 2019 tuh salah satu yang tertinggi. Tertingginya aja baru 20% ya. Artinya 80%-nya masih laki-laki. Nah, memang terasa di dunia politik itu kayak meskipun ada perempuan-perempuan yang menduduki jabatan-jabatan yang penting gitu kayak Mbak Puan Maharani kan jadi ketua DPR gitu, ada beberapa ketua komisi juga perempuan, tapi komposisinya masih terasa tetap didominasi laki-laki gitu loh, gitu. Masih terasa tetap didominasi laki-laki. Jadi untuk kedudukan-kedudukan yang penting sebagai ketua misalnya itu masih terasa didominasi laki-laki. Dan sebetulnya ini yang kita perjuangkan gitu. Ini yang kita perjuangkan bagaimana perempuan juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama di segala bidang. Nah, kalau dalam hal ini politik, tapi secara keseluruhan ya secara luas dalam setiap kesempatan kita mestinya bisa dapat kesempatan yang sama gitu. Tapi sejauh ini Terahel lebih enjoy di dunia politik atau di dunia entertainment Teh? Atau ada plus minusnya masing-masing ya? Ada plus minusnya masing-masing ya. Maksudnya kalau di dunia entertainment menguras, dua-duanya menguras energi sih sebetulnya. Ya kita syuting sampai larut malam gitu ya. Tapi kita juga punya kebahagiaan menghibur orang gitu ketika film kita rilis, diapresiasi sama orang gitu ya. Tapi di dunia politik, lembaga DPR itu kan apa ya? Sekarang citranya termasuk citra yang paling buruk dianggapnya oleh masyarakat ya. Kalau kita lihat survei gitu kan, masyarakat tuh ketidakpercayaan publik terhadap lembaga DPR cukup tinggi ketidakpercayaan publiknya. Akibat ulah oknum korupsi 1-2 orang, tapi kan satu lembaga yang yang menanggung akibatnya gitu. Jadi kalau di DPR saya lebih banyak makan hati, Mbak. Kadang-kadang kita udah bekerja gitu, tapi kita masih dicap secara global gitu loh, Mbak. Oh ini, apa sih kerjanya gitu, apa sih ininya gitu. Tapi ya ketika kita berhasil menolong orang gitu, misalnya ada
ada masyarakat yang punya masalah, kemudian saya fasilitasi, saya tolong, dan ketika berhasil, lalu mereka tanpa mereka bilang terima kasih pun sebetulnya saya sudah bahagia gitu, karena saya ngerasa oh saya berhasil, saya ada manfaatnya nih duduk di DPR gitu. Jadi beda, capeknya tuh beda gitu, kalau capek Kepuasannya fisik beda sama ya, Teh, capek ya? pikiran gitu. Capek pikir. Ya, Teh. Aku mundur dikit deh, Teh, pertanyaannya. Mungkin harusnya tadi ditanyain di awal ya. Kan tadi yang Teh bilang tuh, kalau misalnya kerja di DPR atau let's say kerja di pemerintahan deh, itu kan kadang tingkat kepercayaan masyarakat itu nggak terlalu tinggi. Jadi kadang tuh katanya harus kuat mental tuh kalau mau bergabung di Betul. pemerintahan atau di DPR, nggak boleh cepet sedih, nggak boleh baperan lah. Sedangkan perempuan kan notabene sangat perasa banget gitu, Teh. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi alasan Teh Rahel memutuskan pengen nih belajar dan join di dunia pemerintahan? Harusnya yang ditanyain di awal sih. Sebetulnya tadinya juga kalau dari background keluarga, terutama dari keluarga ayahku ya, itu bukan hal baru. Memang banyak keluarga dari pihak ayah itu birokrat. Udah gitu, kakek dari pihak ayah juga dulu pernah ada di jadi anggota DPR juga, tapi zaman dulu, jadi fraksinya fraksi ABRI gitu, masih zaman Batula banget gitu. Jadi sebetulnya darah birokrat, atau bukan darah birokrat lah, darah politiknya ada lah gitu di dalam diri aku. Nah, cuman mungkin aku mengawali startnya dulu ya di dunia entertain gitu, dan pada satu titik aku mendapatkan kesempatan ditawari oleh waktu itu Partai Gerindra tuh baru banget muncul dan mereka membutuhkan figur-figur yang bisa memperkenalkan partainya lah. Nah, dan aku diajak bergabung oleh mereka, dan ketika aku bergabung ya udah aku komitmen. Ketika aku jadi anggota DPR, aku benar-benar komitmen, aku stop di dunia entertain. Bisa dilihat aku juga nggak pernah tampil di TV lagi gitu sekarang, karena memang aku merasa ya aku fokus aja gitu di sini. Oke. Ada titipan pertanyaan Teh tadi. Katanya kayak gini Teh, ini kan tadi juga sebagai perempuan kita terkadang sering kalah gara-gara kita nggak bisa kontrol emosi dan perasaan sehingga mengurangi tingkat profesionalitas kita. Kira-kira bagaimana caranya Teh Rahel tetap bisa profesional walaupun sering makan hati? Iya memang harus kuat ya, maksudnya gini loh, kita harus bisa memilah mana yang this is okay and this is not okay. Artinya kalau kita memang dilecehkan secara verbal ya this is not okay, kita nggak bisa mentoleransi itu gitu loh. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu, kita kaji apakah ini apa gitu, apakah ini hanya pressure. Kalau cuma hanya pressure, kita jadikan pressure itu sebagai pacuan untuk kita berbuat lebih baik. Tapi kalau misalnya itu adalah pelecehan, kadang-kadang kan kita juga, terus terang saya waktu awal masuk di DPR, ini flashback nih, cerita lagi nih. Saya masuk DPR itu 2009. Ketika itu saya masuk DPR tuh masih lagi, ibaratnya masih lagi hits-hitsnya lagi jadi artis gitu. Jadi belum senja lah, masih hits gitu, masih hits-hitsnya dari artis, belum senja. Kemudian saya masuk ke DPR, dan pada saat itu saya baru mengalami peristiwa yang cukup besar dalam hidup saya, yaitu perceraian dengan suami saya yang pertama. Jadi status saya adalah mantan artis, janda, masuk DPR. Itu apa ya, di DPR itu banyak anggota DPR cowok yang tipis antara bercanda dengan ini udah nggak lucu, ini apa ya, ini bukan bercandaan menurut saya gitu, ini sebetulnya pelecehan gitu ya, meskipun tanpa memegang, tanpa apa, tapi guyonannya gitu. Nah ini itu struggling banget, gitu. Buat aku itu struggling banget gitu. Dan tapi dengan waktu aku bisa beradaptasi dan membuat teman-teman di sana tuh mengerti gitu, mana boundaries, sampai mana kalian boleh bercanda sama saya yang aku masih santai nanggepinnya,
yang mana yang ini this is not, ini udah nggak oke gitu. Jadi bukan berarti karena kita pengen fit in menjadi profesional terus kita membolehkan segala hal Mengabaikan. terhadap kita, terhadap diri kita loh gitu. Nggak, saya harus kuat meskipun saya dilecehkan, saya harus profesional, harus kuat demi bertahan bahwa saya perempuan. Nggak gitu juga gitu. Kita harus bisa membedakan mana yang memang ini adalah tekanan yang perlu kita atasi untuk menjadi lebih baik, sama mana yang ini udah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi dan kita harus speak up. Oke, ya itu masukan buat aku juga sih Teh, kayak well note banget. Dan ternyata sebagai perempuan kita juga tetap perlu pasang badan ya Teh, menentukan atau menjelaskan mana yang masih bisa kita terima atau yang mungkin udah terlalu kelewatan, dan itu nggak ada yang salah dengan hal itu. Kita tidak akan bisa dihargai orang lain kalau kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Nah, artinya ya kita harus bisa menghargai diri kita sendiri dulu, yang kemudian kita bisa set up boundaries gitu loh, mana yang bisa kita terima, mana yang kita nggak bisa terima gitu. Oke. Ini Teh, sampai aku udah diingetin nih sama teman-teman Genota. Mbak Biru tolong dong bacain, itu banyak banget dari tadi yang nitipin pesan salam buat Mbak Rahel, katanya semoga sehat selalu. Kayak udah yang banyak yang kelewat tuh Teh, aku gak bacain, aduh punten. Kayak pokoknya intinya salam buat Teh Rahel, semoga selalu sehat, dilancarkan urusannya. Amin. Aduh, ini dari doa orang yang lagi berpuasa. Amin. Dijabah langsung ya Teh. Amin, amin. Teh Rahel puasa hari ini? Saya kebetulan saya nggak puasa karena saya masih menyusui anakku. Iya. Jadi aku memilih tidak berpuasa gitu. Oke. Apa namanya? Tapi kalau dari kantor, dari DPR udah masuk terus tiap hari, atau ada sistem kayak kita kan masih ada WFH gitu? Sekarang kita masih ada yang pakai Zoom, artinya pola rapat kita sudah dibagi, jadi setengah masuk, setengah online. Gitu. Jadi kalau dalam satu komisi ada 56 orang, dari 56 itu 25-nya online, 25-nya Zoom, kecuali untuk hal-hal tertentu yang misalnya memang membutuhkan voting, itu baru kita masuk secara full. Oke, siap. Kita juga lagi dalam proses sih Teh, transisi biar bisa aktif lagi ke daerah-daerah, karena gimana pun ngasih bantuan secara online nih kalau dari Genota, feel-nya juga kurang dapat ketika dibandingin datang langsung. Ya, karena kita ngerasa langsung kita bisa melihat langsung masalahnya. Lihat. Bahwa bantuannya tepat sasaran dan lain sebagainya. Dan kita ngerasa ketika ngasih bantuan itu kita juga banyak belajar sih Teh dari momen itu, kayak bisa lebih bersyukur juga untuk diri sendiri, kayak mungkin bagi kayak aku pribadi gitu, hal kecil kayak aduh hidup berat banget gitu, pas misalnya jalan-jalan ke daerah ngasih bantuan, jalanin proyek, kayak masalah yang dihadapin tuh kayak jadi nggak ada apa-apanya banget gitu dibandingin sama teman-teman lain. Jadi kayak lebih pandai bersyukur. Ada lagi Teh salam. Paling banyak katanya dari Kabupaten Bandung tadi katanya. Oh iya, tadi itu memang dapil aku. Oke. Itu dapil aku. Aduh. Kumaha, gak bisa dibaca. Bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung dari Ciwidey itu udah pada kelewat, aduh punten ya Bu, nggak kebaca tadi. Oke, tapi Teh Rahel sebelumnya kalau nanti nih bener ya Teh, kalau nanti Genota ada acara, mohon izin ya Teh undang Teh Rahel buat join bareng sama kita. Siap, nanti kita update lagi kalau ada acara apa-apa. Mungkin sebelum nutup acara Instagram Live kali ini, Teh Rahel ada pesan nggak, baik untuk perempuan-perempuan di Indonesia yang lagi nonton, atau mungkin untuk seluruh anak muda yang lagi join nonton Instagram Live sore hari ini?
Untuk seluruh perempuan Indonesia, mari kita lanjutkan perjuangan Ibu Kartini. Perjuangannya itu adalah untuk membuat wanita Indonesia yang merdeka, merdeka dalam menentukan pilihan hidupnya tanpa ada tekanan. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau, asal kamu tidak membatasi diri kamu sendiri. Untuk anak-anak muda yang ikut dalam Live IG ini, ayo kita sama-sama sukseskan gerakan Yayasan GN OTA ini. Kita sama-sama bergerak, ambil peran untuk bisa membuat perubahan sekecil apapun, meskipun kamu cuma bisa berkorban lewat uang jajanmu yang cuma 1.000-2.000 sehari, tapi uang segitu sangat besar artinya untuk perubahan generasi kita ke depan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang punya generasi yang cerdas, dan cerdas itu intinya adalah pendidikan. Betul. Teh Punten, ada satu titipan pertanyaan Teh, sampai Mangga. ngejapri aku, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Katanya gini Teh, kalau misalnya sebagai perempuan, kalau ngambil pilihan hidup, kadang tuh lebih harus mempertimbangkan keluarga, dan kadang dia ngerasa kalau dia banyak harus apa ya? Bentar Teh, aku sambil baca ya Teh Punten. Kadang aku tidak bisa bebas memilih cita-cita yang aku inginkan karena harus mempertimbangkan keluarga, dan jangan sampai keinginan egois aku mengorbankan keluarga. Pandangan Teh Rahel seperti apa ya? Apa? Emangnya kamu bercita-cita apa? Apakah betul pandangan egois kamu yang mengorbankan keluarga, atau jangan-jangan keluargamu yang mengorbankan cita-citamu gitu kan? Nah, artinya sebetulnya nggak ada yang nggak